Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, dipersilakan anak-anak ibu untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi bab 2. Materi bab 2 kali ini adalah iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Adapun yang akan kita bahas kali ini: A. Pengertian iman kepada malaikat Allah. B. Nama, tugas, sifat-sifat malaikat, dan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Berikut mari kita dengar penjelasannya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Malaikat tergolong sebagai makhluk Allah yang gaib. Artinya, makhluk yang keberadaannya tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia, tapi dapat diterima keberadaannya. Misal, dalam proses penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Dalam proses ini, malaikat berperan sebagai perantara dalam penyampai wahyu tersebut. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mengimani rukun iman yang ada, termasuk beriman kepada malaikat. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 berikut ini. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, kebajikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Maksud ayat tersebut adalah kebajikan ialah apabila jiwa terlebih dahulu diisi dengan iman, dibuktikan dengan kasih sayang kepada sesama manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan hal yang sama dalam hadis berikut ini. Artinya, iman adalah kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya kepada takdir baik maupun takdir buruk. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ada bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Dari sekian banyak nama-nama malaikat yang ada, berikut akan disebutkan 10 di antara yang wajib kita ketahui yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Ia juga memiliki tugas meniupkan ruh pada setiap calon bayi dalam perut ibunya. Kemudian menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Antara beberapa tugas malaikat Jibril di atas, tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam dalil berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha, allamahu syadidul quwa. Artinya,
Tidaklah Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Quran Surah An-Najm ayat 4 dan 5. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pertanda datangnya hari kiamat. Pada saat sangkakala ditiup, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan semua makhluk hidup dan akan menghidupkan mereka kembali pada tiupan yang kedua untuk diminta pertanggungjawabannya selama hidup di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 51 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha bis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburannya menuju kepada Tuhan mereka. Quran Surah Yasin ayat 51. 4. Malaikat Israel. Nama lain daripada malaikat Israel adalah malaikat maut, yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat, apabila telah tiba waktunya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61. Selanjutnya, malaikat Raqib yang bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia, sejak akhir balik sampai akhir hayat. Kemudian, malaikat Atid yang bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia, sejak akhir balik sampai akhir hayat, seperti yang dijelaskan dalam surah Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat Raqib dan Atid. Quran Surah Qaf ayat 18. Kemudian malaikat Mungkar dan Nangkir yang bertugas mengajukan pertanyaan bagi roh di alam kubur setelah dia meninggal. Pertanyaan itu adalah tentang Rabb manusia, nabinya, kitab sucinya, dan sebagainya. Setelah manusia ke alam ini, terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Selanjutnya, malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga dengan malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Terakhir, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Adapun sifat-sifat dan perilaku malaikat diantaranya adalah 1. Selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat tidak makan ataupun minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh,
malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Hikmah beriman kepada malaikat Allah diantaranya memberi motivasi kepada kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketaatannya para malaikat. Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan materi yang Ibu sampaikan tadi tentang pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, nama, tugas, sifat, dan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Berikut Ibu akan mencoba kepada kalian untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, beriman kepada malaikat termasuk kepada rukun iman yang keberapa? Ayo jawab. Oh iya, yang kedua, jawaban benar. Kemudian pertanyaan yang kedua, terdapat dalam surah apakah pengertian untuk mengimani malaikat Allah? Ya, jawabannya benar, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, Farid selalu bersikap jujur dan berhati-hati dalam tindakan karena dia yakin ada malaikat yang selalu mengawasinya. Malaikat apakah yang selalu mengawasi tindakan manusia? Ya, benar, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari apakah Allah menciptakan malaikat? Ya, jawabannya benar, yaitu Allah menciptakan malaikat dari cahaya atau nur. Berikut pertanyaan yang kelima, apa hikmah yang terkandung beriman kepada malaikat Allah? Ya, jawabannya benar, yaitu malu melakukan maksiat. Alhamdulillah, selesai materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan bab 2 dengan materi makhluk gaib selain malaikat, sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Jangan lupa isi absen, kemudian kerjakan latihan. Semoga apa yang Ibu sampaikan